Kisah Aditya, si pemuda kaya, yang bekerja sebagai pelayan restoran. Episode 40. Aditya yang saat itu, mendengar ucapan Eva bahwa, tanah milik orang tuanya, yang ia gadaikan dulu akan dijual. Ditambah lagi, makam kedua orang tuanya akan dipindahkan. Aditya pun, langsung terlihat kaget. Apa, mau dijual? Mau dijual berapa? Ucap Aditya. Kalau harganya aku enggak tahu dit. Ya udah, aku mau ke sungai dulu, habis itu kita temuin ayah kamu. Lalu, setelah sampai di sungai yang dimaksud, terlihat saat itu, Aditya mengambil sedikit sampel air, dan mengeluarkan dua benda dari saku celananya, lalu dicelupkan benda tersebut. Syukurlah, air di sungai ini belum terkontaminasi zat-zat berbahaya, gumam Aditya. Sementara Eva, yang tak mengetahui kedua benda yang dipegang Aditya, ia pun berkata, "Kamu lagi ngapain dit? Dan itu yang di tangan kamu apaan sih?" "Oh ini namanya pH meter, alat untuk mengukur tingkat keasaman air," sahut Aditya. Setelah itu, terdengar lagi, Eva berkata, "Emangnya penting ya?" "Ya penting banget. Dengan kedua alat ini, kita bisa tahu kualitas air, mana yang masih layak untuk dikonsumsi," sahut Aditya, lalu kembali berkata, "Kita pulang sekarang yuk. Soalnya, aku pengen tanyain sama ayah kamu, berapa harga tanah tadi." "Emangnya, kamu beneran mau ngebeli tanah itu ya?" ucap Eva. Mendengar ucapan Eva, Aditya pun berkata, "Tergantung, kalau aku mampu ya aku beli. Kalau gitu, kita langsung ke toko aja. Kalau jam segini, si Abah pasti lagi di toko," sahut Eva. Namun saat itu, Eva pun kembali bergumam. Apa benar, dia mau membeli tanah itu? Uang untuk sewa bus aja dia enggak punya, gumam Eva. Setelah itu terlihat, Aditya pun, langsung mengikuti langkah kaki Eva. Tak berapa lama kemudian, mereka pun telah sampai di sebuah toko pertanian milik Juragan Risman. Terlihat saat itu, Juragan Risman sedang menimbang hasil kebun dari para petani setempat. Setelah itu terdengar, Aditya berkata, "Ini toko punya ayah kamu ya, Fa?" "Iya, Dit. Selain menyediakan alat-alat pertanian, Abah juga membeli hasil kebun dari para petani. Dan nanti malam, semua sayuran ini akan dibawa ke kota," ucap Eva, lalu kembali melanjutkan perkataannya. "Tunggu bentar ya, aku bilangin Abah dulu." "Oh iya Fa," sahut Aditya. Setelah itu terdengar, Eva berkata pada ayahnya, "Abah, ada yang mau Aditya omongin sama Abah." "Tunggu bentar, kamu enggak lihat nih, Abah lagi ngapain?" ucap Juragan Risman, yang sedang sibuk menimbang hasil kebun para petani. "Pak Asep, kol ini beratnya 25 kilo. Nih lihat sendiri," ucap Juragan Risman, lalu kembali berkata, "Nih uangnya." Namun, setelah mengambil uang tersebut, petani yang diketahui bernama Asep pun berkata, "Maaf Juragan, bukannya kalau 25 kilo, harganya 100.000. "Iya, tapi kan, kamu punya hutang sama saya. Kalau enggak dipotong, kapan lunasnya hutang kamu?" ucap Juragan Risman. Melihat ulah Juragan Risman, Aditya hanya bisa menggelengkan kepala. Benar-benar kelewatan. Padahal kalau di kota, semurah-murahnya harga sayuran, palingan jatuh di angka 10.000 per kilonya. Dan kalau memang, semua sayuran ini, malam baru dibawa ke kota, mendingan, entar sore aja baru dipanen, gumam Aditya. Lalu, setelah selesai membeli hasil panen para petani, Juragan Risman pun berkata, "Fa, tadi kamu bilang apa sama Abah?" "Oh ini Bah, Aditya mau tanyain soal tanah yang di pinggir sungai," sahut Eva. Mendengar ucapan Eva, Juragan Risman pun berkata, "Maksud kamu, tanahnya si Halimah, yang digadein sama anaknya dulu ya?" "Iya Bah," sahut Eva. Setelah itu, terdengar lagi, Juragan Risman berkata,
Emangnya, ada apa dengan tanah itu? Waktu itu Abah pernah bilang, kalau tanah itu mau dijual. Dan si Adit ini, mau membeli tanah itu, ucap Eva. Enggak bisa, tuh tanah udah mau dibeli sama si Supri. Tinggal nunggu Abah mindahin makamnya Halimah sama suaminya aja, ucap Juragan Risman. Mendengar ucapan itu, Aditya pun bergumam. Waduh gawat nih, aku harus dapatin tanah itu, jangan sampai makamnya ayah dan ibuku dipindahkan. Setelah itu terdengar, Aditya berkata, gini aja bah, gimana kalau tanah itu aku yang beli, dan kedua makam yang Abah maksud, enggak usah dipindahkan. Memangnya kamu mampu ya, untuk membeli tanah itu? Luas tanahnya si Halimah saja, ada 2 hektar lebih. Dan di sampingnya itu, ada 13 hektar tanah milik saya. Tapi, yang akan dibeli sama si Supri, hanya 6 hektar, termasuk tanahnya si Halimah. Jadi, kalau kamu mau membeli tanah itu, kamu harus membeli dengan 4 hektar tanah milik saya, ucap Juragan Risman. Setelah itu, Aditya pun berkata, jadi maksud Abah, ada 6 hektar tanah yang mau dijual. Iya benar, dan tanah itu, sudah ditawar 20 juta per hektar sama si Supri, ucap Juragan Risman. Lalu terdengar lagi, Aditya berkata, gimana, kalau tanahnya, aku tawar 25 juta per hektar. Mendengar ucapan Aditya, Juragan Risman pun bergumam. Kalau benar omongannya nih bocah, berarti, aku bisa dapat keuntungan 30 juta, dari harga yang ditawarkan si Supri. Ditambah lagi, aku enggak usah ngeluarin biaya, untuk mindahin makamnya si Halimah. Terlihat saat itu, Juragan Risman tersenyum licik, lalu berkata, oke, kalau gitu saya setuju. Jadi kapan kamu mau membayar tanah itu? Secepatnya bah, dan kalau masih ada tanah yang mau Abah jual, jual saja sama saya. Karena saat ini, bos saya lagi nyari tanah di daerah sini, ucap Aditya. Oh, jadi bos kamu yang mau membeli tanah itu, ucap Juragan Risman, lalu kembali berkata, bos kamu itu, perlu berapa hektar? Terserah Abah saja, berapa hektar yang mau Abah jual, itulah yang akan dibeli sama bos saya, ucap Aditya. Mendengar ucapan Aditya, Juragan Risman pun berkata, bagaimana kalau 15 hektar tanah itu, semuanya kamu beli, harganya disamain saja dengan 6 hektarnya tadi. Mendengar ucapan itu, tanpa pikir panjang, Aditya pun langsung mengiyakan tawaran Juragan Risman. Setelah itu terdengar, Aditya berkata, oh ya bah, kalau boleh, saya mau lihat dokumen tanah itu. Karena bos saya tidak akan mau membayar jika dokumennya tidak lengkap. Oh boleh. Kalau gitu, sekarang kita balik ke rumah, soalnya, semua dokumennya, Abah simpan di rumah. Oh iya bah, sahut Aditya. Lalu, setelah sampai di rumahnya, Juragan Risman pun berkata, tunggu ya, saya ambilkan surat-suratnya, ucap Juragan Risman, lalu pergi mengambil dokumen yang diminta Aditya. Di sela-sela langkah kakinya, Juragan Risman pun bergumam, hehehehe, lumayanlah, dapat untung besar. Lagian, sebagian besar tanah di lokasi itu, sudah tidak menghasilkan, selalu saja gagal panen, gumam Juragan Risman. Sementara Eva, yang sedang menemani Aditya, ia pun berkata, Dit, aku enggak tahu, kamu benaran mampu membayar tanah itu atau tidak. Tapi alangkah baiknya, kamu lihat dulu lokasinya. Karena sebagian besar tanah itu, belum lama Abah beli dari Pak Mamat, itu pun dengan harga murah. Dan alasan Pak Mamat ngejual tanahnya ke Abah, karena setiap nanam apa-apa, dia selalu rugi karena gagal panen. Mendengar ucapan Eva, Aditya pun berkata, iya Fa, tadi aku udah lihat kok. Maksud kamu, tanah yang semua tanamannya menguning itu kan?
Lagian aku udah terlanjur deal sama ayah kamu, enggak mungkin lagi untuk menawar, ucap Aditya. Saat itu, Eva pun ingin kembali berkata. Namun tiba-tiba, terlihat Juragan Risman telah kembali, dengan membawa sertifikat tanah, yang ingin dilihat Aditya. Ini surat tanah miliknya si Halimah. Kalau yang ini, surat tanah milik saya dan Pak Mamat. Setelah melihat semua sertifikat tanah tersebut, terdengar, Juragan Risman kembali berkata, "Gini Dit, bukannya apa-apa nih. Kalau memang bos kamu serius ingin membeli tanah ini, minimal kamu harus ngasih tanda jadi ke Abah. Kalau enggak, Abah bakalan jual ke orang lain," ucap Juragan Risman, namun dengan bahasa yang lebih sopan. Gimana enggak sopan guys? Secara tanahnya mau diborong sama Aditya. Si Adit juga nih, beli tanah udah seperti beli apaan, langsung 15 hektar. Oke ya guys, kita balik lagi ke cerita. Mendengar ucapan Juragan Risman, Aditya pun berkata, "Iya bah, itu sudah pasti," sahut Aditya, lalu kembali berkata, "Oh ya bah, ada bang enggak di desa ini?" "Oh ada di kecamatan. Jaraknya sekitar 3 kilo dari desa ini," ucap Juragan Risman. Setelah itu terdengar, Juragan Risman berkata pada Eva, "Fa, buruan antarin Aditya, pasti dia mau narik uang untuk bayarin tanah." "Iya kan Dit?" "Iya bah," sahut Aditya. Lalu terdengar, Eva berkata, "Benaran kamu mau ke bank?" "Iya Fa." "Ya udah, sini aku antar. Tapi motornya kamu yang bawa ya." "Eva, maaf nih. Tapi, aku enggak bisa bawa motor," sahut Aditya. Mendengar ucapan Aditya, Juragan Risman pun berkata, "Ya udah Fa, kamu aja yang bawa motor, gitu aja kok repot." Setelah itu, Eva pun langsung mengeluarkan motor metik miliknya. "Buruan naik," ucap Eva. "Iya, jangan ngebut ya," ucap Aditya. "Iya," sahut Eva, lalu menjalankan motor tersebut. Sementara, para warga yang melihat Aditya dan Eva, mereka pun berkata, lihat tuh, si Eva ngeboncengin cowok." "Iya ya, mereka mau kemana ya? Ah bisa gawat kalau orang tuanya si Doni sampai tahu. Emangnya, ada apa dengan si Doni dan Non Eva? Kalian enggak tahu ya, kalau Juragan Risman dan ayahnya si Doni mau jodohin mereka," ucap para warga. Dan hanya dalam hitungan menit, berita itu pun langsung tersebar. Yah kalian tahu sendiri kan guys, mulut ibu-ibu tuh bisa mengalahkan pemancar radio RRI. Tak terasa, Eva dan Aditya pun telah sampai di sebuah bank yang berada di kecamatan. Terlihat saat itu, Aditya dan Eva menghampiri seorang pegawai bank. "Selamat pagi Fa, apa ada yang bisa saya bantu?" ucap si pegawai bank, yang ternyata kenal dengan Eva. "Ah, ternyata kamu terkenal banget ya Fa. Sampai-sampai, Mbak ini aja kenal dengan kamu," ucap Aditya. "Di kecamatan ini, siapa sih yang tidak kenal Juragan Risman?" sahut si pegawai bank. Setelah itu terdengar lagi, si pegawai bank berkata pada Eva, "Oh ya Fa, kamu mau narik atau nyimpan?" "Enggak Bu, bukan saya, tapi temanku ini, dia mau narik uang," ucap Eva. "Kalau gitu, masnya silakan isi nomor rekening dan nominal dana yang ingin ditarik," ucap si pegawai bank. Setelah itu terdengar, Aditya berkata, "Maaf Mbak, apa bisa saya menarik sejumlah uang dari kartu ini?" ucap Aditya, lalu memberikan kartu yang diberikan oleh ayah Kenshin. Melihat kartu yang diberikan Aditya, si pegawai bank pun terlihat kaget, lalu berkata, "Sini Mas, langsung saja ke atasan saya," ucap si pegawai bank, lalu mengantar Aditya untuk bertemu dengan pimpinan di bank tersebut. Setelah bertemu atasannya, si pegawai bank pun berkata, "Ini Pak, ada anak muda yang ingin menarik sejumlah uang dari kartu ini." "Coba saya lihat," ucap pimpinan bank tersebut, lalu kembali berkata, "Berapa yang ingin kamu tarik?"
Memangnya bisa ya Pak, saya narik uang dari kartu itu, ucap Aditya. Bisa. Memangnya, berapa yang mau kamu tarik, ucap pimpinan bank, yang diketahui bernama Pak Marco. Setelah itu terdengar, Aditya berkata, kalau bisa, saya ingin menarik setengah dari saldo yang ada di kartu itu. Tunggu ya, saya cek dulu saldonya, ucap Pak Marco. Setelah itu terdengar, Pak Marco kembali berkata, tolong masukin nomor PIN-nya. Aditya pun langsung menekan beberapa digit angka yang merupakan nomor PIN kartu tersebut. Sementara Eva yang penasaran dengan kartu yang diberikan Aditya, ia pun bertanya pada si pegawai bank. Maaf Bu, itu kartu apaan ya? Sampai-sampai harus bertemu langsung dengan bos di sini. Gimana jelasinnya ya Fa? Ucap si pegawai bank. Lalu, setelah melihat saldo yang ada, Pak Marco pun berkata, kalau kamu mau menarik setengah dari saldo yang ada, kamu harus ke kota. Karena uang yang ada di kas bank ini, tidak cukup. Gitu ya Pak, ucap Aditya. Setelah itu terdengar lagi, Pak Marco berkata, iya, ini hanyalah bank cabang, dan kami hanya bisa memberikan maksimal penarikan sebesar 75 juta. Apa kamu mau narik 75 juta dulu, nanti sisanya kamu tarik di kota, ucap Pak Marco. Iya Pak, tidak apa-apa, sahut Aditya. Sementara Eva, yang penasaran dengan isi saldo di kartu tersebut, ia pun berkata, emangnya berapa sih uang yang ada di kartu itu? Sampai enggak bisa ditarik semuanya. Si Abah juga kan, biasa narik uang di bank ini. Kadang sampai 50 juta. Mendengar ucapan Eva, Pak Marco pun langsung menjelaskan pada Eva. Iya benar yang kamu bilang, bahkan ayah kamu itu adalah salah satu nasabah dengan jumlah tabungan hampir 2 miliar. Jumlah itu bisa dibilang besar untuk ukuran di kecamatan ini. Tapi yang ada di kartu ini jauh lebih banyak dari tabungan milik Pak Risman ayah kamu. Totalnya ada 15 miliar. Jadi kalau mau ditarik setengahnya, berarti 7,5 miliar. Mendengar ucapan Pak Marco, Eva pun langsung menutup mulut dengan kedua telapak tangannya. Gila nih si Adit, Abah yang orang terkaya di sini aja, tabungannya enggak nyampe 2 miliar, gumam Eva. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan di episode selanjutnya.